Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Syarifanti, NIM 2131710111. Nomor absen 18 dari kelas 1D Manajemen Informatika Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mendemokan proyek akhir saya yang bertema perbankan dengan judul Teller Bank. Di sini saya menyediakan import Java Date Scanner, saya gunakan untuk membuat class scanner. Lalu saya menggunakan import Java Time Local Date Time dan Java Time Format Date Time Format. Lalu di sini terdapat public class. Nah, ini saya menggunakan nama Teller Bank baru yang saya gunakan untuk mengompil public class. Terdapat static scanner input sama dengan new scanner system in yang saya gunakan untuk menginputkan data nantinya. Lalu pada public static void main-nya, saya memiliki data array 2 dimensi yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom, yaitu nama nasabah, nomor KTP, dan alamat. Data array 2 dimensi ini saya gunakan untuk menyimpan data nasabah untuk ditampilkan saat menginputkan nomor rekening. Jika yang kita inputkan itu sudah benar nomor rekeningnya atau sesuai dengan nomor rekening yang sudah kita deklarasikan. Nah, untuk nomor rekeningnya sendiri, di sini saya menggunakan integer array 1 dimensi dan integer saldo. Array 1 dimensi ini saya gunakan untuk menyimpan nomor rekening dan saldonya. Lalu di sini saya menyediakan variabel integer nomor antrian. Saya gunakan untuk menginputkan nomor antrian. Lalu ada string buku rekening saya gunakan untuk struktur pemilihan atau kondisi. Nah, selain itu ada alamat dan nama nasabah. Saya gunakan untuk menginputkan data nasabah atau formulir nasabah yang baru membuka rekening. Lalu di sini juga ada transaksi lagi. String transaksi lagi ini saya gunakan untuk nested loop nantinya. Lalu di sini juga ada variabel integer norek, IJ, jenis transaksi, KTP, dan uang muka. Di sini saya juga telah memberikan nilai pada integer nomor rekening baru untuk saya gunakan bagi nasabah yang telah membuka rekening baru, maka akan muncul output nomor rekening baru. Dan saya juga menetapkan nama pada cabang bank dengan string, yaitu Sawahan Madiun pada kode program saya. Lalu saya juga menginisialisasikan N sama dengan 0. Untuk nilai awal sama dengan 0 ini saya gunakan untuk mencari nomor rekening. Lalu di sini saya membuat while untuk program Teller Bank jika ingin transaksi. Nah, while di sini berisi transaksi lagi equal ignore cache jika iya. Nah, pada do saya telah memberikan pertanyaan, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Nah, jika iya maka akan berulang karena saya menggunakan perulangan while. Nah, di sini saya juga menggunakan equal ignore cache. Saya menggunakan equal ignore cache karena di sini tidak memperhatikan besar kecilnya huruf sehingga meminimalisir terjadi keeroran pada saat melakukan run. Nah, selanjutnya setelah masuk ke perulangan do while, di sini do-nya itu menampilkan sistem outline program Teller Bank. Ini merupakan judul dari program saya. Lalu di sini juga memunculkan waktu. Dengan datetime format DTF sama dengan datetime format of pattern ini merupakan objek yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Selain itu juga ada jam, menit, dan detiknya. Objek tersebut disimpan dalam local datetime now sama dengan local datetime now. Itu, nah, untuk menampilkannya yaitu dengan menggunakan sistem outprintln dtf.format now. Lalu setelah muncul waktu juga, di situ juga akan muncul perintah untuk menginputkan nomor antrian. Untuk nomor antrian ini bebas, bisa menginputkan berapa angka saja. Selanjutnya, jika kita menginputkan nomor antrian, maka akan muncul pertanyaan, apakah Anda telah memiliki buku rekening, ya atau tidak. Nah, jika kita menginputkan iya, maka saya di sini menggunakan pemilihan atau kondisi if else. Jika iya, dia akan ada perintah untuk memasukkan atau menginputkan nomor rekeningnya. Nah, setelah menginputkan nomor rekening, maka nomor rekening tersebut akan diproses ke perulangan untuk mengetahui apakah nomor rekening yang kita inputkan tersebut sesuai dengan nomor rekening yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for i sama dengan 0. Nah, dimulai dari i sama dengan 0 dan i kurang dari nomor dot length. Dia akan berproses dengan syarat nomor rekening yang diinputkan sesuai dengan nomor rekening indeks I. Nah, di sini saya juga di dalam perulangan for saya juga menggunakan kondisi if, struktur kondisi jika nomor rekening yang kita inputkan itu sudah sesuai dengan nomor rekening indeks I, maka saya akan memberikan nilai N itu sama dengan 1, lalu break. Nah, setelah break dia akan keluar, lalu ada kondisi lagi. Jika N sama dengan 1 atau jika nomor rekening
itu sudah sesuai, maka dia akan melakukan perulangan lagi dengan menggunakan for, tapi dengan beda variabel, yaitu menggunakan J, karena di sini untuk menghasilkan output data nasabah dari nomor rekening yang sudah kita inputkan. Misal di sini saya menggunakan J sama dengan 0, J kurang dari 3 ini karena tabel array 2 dimensi saya itu terdiri dari 5 baris dan 3 kolom. Maka dari itu saya menggunakan jika J kurang dari 3, maka akan melakukan perulangan dan menghasilkan data J. Nah, bagaimana jika nomor rekening N sama dengan 1 itu, bagaimana jika nomor rekening yang kita inputkan tidak sesuai dengan nomor rekening indeks I atau N-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, jika seperti itu, maka dia akan menghasilkan output data tidak ditemukan. Silakan buka rekening baru. Lalu di sini dia akan berhenti dari program teller bank ini. Nah, jika if-nya N bernilai benar atau nomor rekeningnya sudah benar atau bernilai 1, di sini dia langsung membuat perulangan lagi. Di sini saya membuat perulangan lagi untuk menginputkan jenis transaksi. Nah, semisal di sini saya menginputkan di sini itu untuk jenis transaksi jika lebih dari 4, di sini karena hanya terdapat 4 jenis transaksi. Nah, jika saya menginputkannya angka yang lebih dari 4, maka dia akan terus berulang ke pilihan jenis transaksi tersebut. Nah, sampai dia benar menginputkan angka tersebut. Di sini jika kita menginputkan 1, maka akan masuk ke dalam fungsi cek saldo. Nah, di sini memiliki nilai norek dan data kita kirimkan pada fungsi cek saldo. Fungsi cek saldo tersebut kita terima terdapat pada parameter yang kita panggil, yaitu di in norek dan string data. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat variabel yang sama yang digunakan dalam 4 fungsi. Di sini untuk 4 jenis transaksi saya menggunakan fungsi void untuk melakukan kerja dari program saya. Jadi untuk meminimalisir penulisan variabel, saya menggunakan variabel global dengan menambahkan statik. Baik, saya akan melanjutkan untuk fungsi void pada cek saldo. Nah, pada cek saldo akan muncul judul jenis transaksinya. Semisal di sini cek saldo, maka akan muncul judul cek saldo dan muncul waktunya. Selain itu juga muncul cabang bank. Cabang bank ini merupakan cabang bank yang sudah kita deklarasikan tadi. Di sini kita hanya memanggil. Lalu untuk mengeluarkan outputnya itu sama dengan menggunakan cara pada main saat memanggil data nasabah tersebut. Tetapi di sini mengganti indeks J-nya menjadi 0 karena di sini saya hanya ingin menampilkan nama nasabahnya saja, tidak secara keseluruhan karena data nasabah seperti nomor KTP, alamat tersebut sudah ditampilkan saat pertama kali kita menginputkan nomor rekening. Jadi tidak perlu untuk dikeluarkan kembali. Nah, setelah itu di sini juga ada noreknya. Norek ini merupakan nomor rekening yang sudah kita inputkan dan saldo ini merupakan saldo indeks I ini merupakan saldo yang sudah kita deklarasikan. Lalu di sini ada break dan keluar dari perulangan, lalu akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mencetak transaksi? Jika iya, di sini saya menggunakan struktur pemilihan lagi, struktur kondisi. Jika ia ingin mencetak, maka akan keluar judul banknya, lalu keluar cabang bank, dan untuk menampilkan transaksinya itu sama caranya menggunakan for, menggunakan struktur perulangan dan struktur pemilihan, lalu menampilkan nama nasabahnya itu menggunakan indeks I dan kolom ke-0, dan nomor rekening serta saldo indeks I-nya. Selain itu, di sini juga menampilkan waktu dan terima kasih. Jika sudah menampilkan, maka akan muncul juga outputnya, yaitu transaksi Anda telah selesai. Lalu akan muncul juga, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Nah, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Itu merupakan perulangan dualnya tadi, mainnya tadi. Nah, jika iya, maka dia akan kembali pada program teller banknya. Jika iya, lalu di sini menginputkan kembali nomor antrian, apakah Anda telah memiliki buku rekening. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis transaksinya.
Jika iya, dan jika melakukan perulangan dualnya. Nah, sekarang kita menggunakan cek pilih jenis transaksi yang kedua. Di sini merupakan store tabungan, maka akan masuk ke dalam fungsi store tabungannya dengan nilai norek dan data kita kirim pada fungsinya store tabungan. Nah, pada store tabungan sudah kita buat variabel di atas, variabel global menggunakan statik. Nah, di sini menambahkan inisialisasi perolehan dan sama dengan 0. Nah, pada fungsi void store tabungan ini dapat judul, jenis transaksinya store tabungan, lalu ada waktu, ada juga cabang unit banknya, lalu mengeluarkan outputnya dengan cara yang sama seperti pada main tadi untuk mengoutputkan data nasabah. Di sini sama, yaitu dengan menggunakan perulangan for ini sama dengan 0 ini jika I kurang dari nomor rekening, dan struktur pemilihan atau struktur kondisi jika norek sama dengan nomor rekening indeks I, maka dia akan keluar output data I pada kolom ke-0 yaitu nama dan nomor rekening dari nomor rekening yang sudah kita inputkan. Lalu di situ akan muncul perintah masukkan jumlah nominal setoran. Setelah kita menginputkan setoran tersebut, lalu di sini akan kita proses dengan membuat sisa saldo baru untuk menghitung saldo indeks I ditambah setoran tersebut. Maka saldo nasabah tersebut akan bertambah. Saldo indeks I ini merupakan saldo awal atau saldo yang sudah kita deklarasikan di atas tadi. Nah, lalu jika kita setelah diproses, kita panggil ke total saldonya dengan menambahkan sisa saldo. Nah, seperti itu, lalu break dan akan keluar dari perulangan. Di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mencetak transaksi? Nah, di sini kita menyebutkan jika iya, maka akan muncul judul program-programnya ini, program banknya, lalu akan muncul cabang bank dan muncul namanya. Ini dari perulangan dan dari struktur kondisinya dia akan menampilkan nama, nomor rekening dari nomor rekening yang sudah diinputkan, jumlah nominal dari setoran yang sudah diinputkan, dan total saldo Anda dari proses penjumlahan dari saldo indeks I dan setorannya tadi. Di sini kita memanggilnya. Lalu keluar lagi waktu transaksi selama transaksi Anda telah berhasil dan Anda telah selesai. Di sini nanti juga akan muncul apakah Anda ingin bertransaksi lagi. Well, tadi, nah akan berulang ke sini. Nah, jika tidak akan keluar dari kode programnya. Lalu sini saya akan kembali lagi untuk memilih jenis transaksi. Setelah kita di atas, kita menginputkan ambil tabungan. Nah, berarti kita jika memilih angka 4, maka akan masuk ke dalam fungsi ambil tabungan. Terdapat nilai norek dan data. Kita kirim nilainya kepada fungsi void ambil tabungan. Nah, di sini selain mendeklarasikan variabel global di sana, saya juga menambahkan integer pengambilan sama dengan 0, sisa satu pengambilan sama dengan 0, dan integer n sama dengan 0 untuk proses perhitungannya nanti. Nah, sistem Greenland untuk ambil tabungan ini ada judul, jenis transaksi yaitu ambil tabungan. Selain itu ada waktu, ada cabang bank, lalu untuk menampilkan nama nasabahnya dengan cara yang sama juga menggunakan struktur perulangan for dan struktur pemilihan if atau struktur kondisi. Nah, lalu menampilkan nomor rekening dari nomor rekening yang sudah kita inputkan. Lalu di sini ada perintah untuk memasukkan jumlah nominal yang ingin diambil. Nah, kita inputkan terlebih dahulu, setelah kita inputkan baru kita proses, yaitu dengan membuat nama baru, sisa saldo pengambilan sama dengan saldo indeks I atau saldo mula atau saldo yang sudah kita deklarasikan dikurangi dengan pengambilan. Nah, pengambilan itu dari yang sudah kita inputkan. Lalu, jika saldo indeks I lebih dari sama dengan pengambilan, di sini saya menggunakan pilihan lagi, maka akan menghasilkan output total saldo Anda adalah sisa saldo pengambilan atau memanggil sisa saldo yang sudah diproses. Lalu, jika saldonya itu benar, maka saya memberikan nilai N sama dengan 1. Jika pengambilannya itu melebihi saldo, maka akan keluar output, maaf, transaksi gagal, silakan cek saldo Anda, lalu break. Dan keluar dari perulangan, lalu jika saya membuat struktur
struktur kondisi lagi jika N sama dengan 1 atau ketika saldo indeks I-nya itu sudah memenuhi, maka dia akan keluar output apakah Anda ingin mencetak transaksi. Nah, di sini jika iya, saya juga menggunakan struktur pemilihan lagi. Jika iya, maka akan keluar struktur judul banknya, lalu cabang bank, lalu ada perulangan. Struktur perulangan dan struktur kondisi ini untuk menampilkan nama nasabahnya. Lalu ada nomor rekening, dari nomor rekening yang sudah kita inputkan. Lalu juga ada jumlah nominal, itu diambil dari jumlah nominal yang sudah kita inputkan untuk kita ambil. Lalu ada juga total saldo Anda dari proses perhitungan sisa saldo pengambilan. Lalu break dan keluar dari perulangannya. Lalu di sini menghasilkan sistem output dan waktu selama transaksi Anda berhasil dan transaksi Anda telah selesai. Lalu muncul lagi, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Nah, jika iya, maka kita mengisikan lagi program teller bank baru tadi. Program teller banknya tadi, lalu kita memilih jenis transaksi. Nah, jika kita sudah mengisikan, kita memilih jenis transaksi yang keempat, yaitu transfer. Nah, maka datanya pada fungsi void transfer. Di sini, selain menggunakan variabel global yang sudah kita deklarasikan menggunakan strategi atas, di sini saya juga menambahkan variabel integer nomor rekening tujuan menggunakan array 1 dimensi dan string penerima atau nama penerima dari transfer kita. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan inisialisasi pada integer nominal transfer, sisa saldo transfer, nomor tujuan, dan N sama dengan 0. Lalu pada fungsi void transfer ini saya mengoutputkan judulnya terlebih dahulu, yaitu jenis transaksi transfer, lalu ada waktu, cabang bank. Nah, di sini juga menggunakan struktur perulangan dan struktur kondisi jika ingin menampilkan nama nasabahnya. Lalu di sini juga menampilkan nomor rekening dari nomor rekening yang sudah kita inputkan, dan ada juga nomor rekening, dan lalu ada perintah untuk menginputkan nomor rekening tujuan. Nah, di sini untuk menginputkan nomor rekening tujuan ini, saya menggunakan struktur perulangan for, yaitu menggunakan variabel int j sama dengan 0 dan j kurang dari nomor rekening norek tujuan.length j++ ini, itu jika saya menggunakan struktur kondisi lagi, nomor tujuan itu sama dengan norek tujuan indeks j. Jadi misal kita menginputkan nomor tujuannya, jika sudah sesuai dengan nomor rekening yang sudah kita deklarasikan, nomor rekening tujuan indeks j ini, maka akan menghasilkan output nama penerima dan penerima indeks j. Maka di sini akan muncul nama penerima dari data array 1 dimensi yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, lalu di sini juga akan muncul perintah masukkan jumlah nominal. Nominal ini merupakan nominal yang ingin kita transfer. Nah, kita inputkan. Jika sudah kita inputkan, maka akan mengalami proses menghitung sisa saldo dari transfer tersebut. Nah, untuk sisa saldo transfer tersebut menggunakan perhitungan jika saldo indeks I atau saldo mulai yang sudah kita deklarasikan ini dikurangi dengan nominal transfer. Nah, dan setelah memprosesnya ini, saya juga menggunakan struktur if lagi untuk memberikan output pada total saldo jika saldo indeks I itu lebih besar atau sama dengan dari nominal transfer. Dan saya memberikan nilainya yaitu N sama dengan 1. Nah, bagaimana jika saldo itu tidak mencukupi atau nominal transfer itu lebih besar dari saldo? Maka outputnya itu, maaf, transaksi Anda gagal, silakan cek saldo Anda. Dan break, maka akan keluar dari pemilihan ini. Nah, di sini untuk nomor tujuan, bagaimana jika salah menginputkan nomor tujuannya, maka otomatis akan keluar dari perulangan ini. Lalu akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Seperti itu. Nah, di sini jika if N-nya sama dengan 1 atau jika nomor saldonya ini nomor rekening sudah mencukupi dan saldonya itu nomor rekeningnya itu sudah sesuai dan saldonya itu sudah mencukupi untuk proses transaksi transfer. Di sini saya memberikan nilai N1, lalu di sini saya menggunakan jika kondisinya itu N sama dengan 1, maka akan menghasilkan pertanyaan, apakah Anda ingin mencetak transaksi? Nah, jika iya, maka akan memberikan output judul banknya, nama bank, lalu ada cabang banknya,
Nah, di sini saya menggunakan perulangan for if untuk menghasilkan output nama. Selain itu saya menggunakan menghasilkan nama, setelah itu akan menampilkan nomor rekening dari nomor rekening yang sudah diinputkan. Nah, setelah itu saya juga menggunakan struktur perulangan for in J untuk menampilkan nama penerima dari data array tersebut atau daripada indeks D-nya. Nah, setelah itu baru keluarlah nomor rekening tujuannya dengan memanggil nomor tujuan dan jumlah nominal dengan memanggil nominal transfernya, lalu total saldo Anda dari proses sisa saldo transfer yang telah dihitung. Ini nanti juga akan muncul waktu transaksinya, akan muncul juga selama transaksi Anda telah berhasil, dan muncul transaksi Anda telah selesai. Lalu muncul pertanyaan, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Nah, jika iya, maka akan berulang lagi. Berulang pada kode program teller bank. Nah, di sini saya sudah menjelaskan untuk jika memiliki rekeningnya. Nah, sekarang bagaimana kita menginputkan jika kita tidak memiliki buku rekening. Nah, jika kita tidak memiliki buku rekening, maka akan keluar output, silakan buka rekening baru. Lalu muncul judul formulir nasabah dan cabang unit banknya. Nah, di sini kita disuruh atau diperintah untuk menginputkan nama nasabah, alamat, nomor KTP, dan uang muka pengguna baru. Uang muka pengguna baru biasanya digunakan untuk membuka. Lalu, di sini otomatis akan muncul laporan dari formulir nasabah tersebut. Cukup penjelasan untuk kode programnya. Baiklah, di sini akan saya melanjutkan untuk demo dalam menjalankan program saya, yaitu program. Di sini terlebih dahulu masuk ke dalam folder penyimpanan saya. Setelah masuk, kita mulai melakukan compile. Nah, di sini akan keluar output judul program teller bank. Lalu ada waktu, yaitu tanggal, bulan, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Di sini kita ada perintah untuk masukkan nomor antrian. Misal kita inputkan nomor 1, ini bebas untuk meninputkannya. Akan muncul pertanyaan apakah Anda telah memiliki buku rekening. Nah, jika iya, maka kita memulainya dengan tidak terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan muncul output, silakan buka rekening baru dan judul formulir nasabah, lalu ada cabang bank, yaitu Sawahan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama nasabahnya. Sebentar kita masukkan namanya, yaitu lalu di sini kita menginputkan nama nasabahnya dan kita masukkan nomor KTP-nya. Yaitu kita menginputkan uang muka baru. Akan muncul program judul program bank, lalu waktunya, cabang, nama nasabah, nomor rekening, alamat. Ini merupakan data-data yang sudah kita inputkan. Lalu di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Nah, jika iya, maka akan kembali ke program teller bank baru. Di sini akan muncul tanggal, tahun, tanggal, waktu, tahun, bulan, tanggal, dan jam, menit, detiknya. Akan muncul waktunya. Lalu di sini menginputkan nomor antriannya lagi. Kita inputkan 2. Nah, karena tadi sudah mencoba untuk tidak memiliki buku rekening, sekarang diganti dengan menggunakan iya. Jika iya, maka akan ada perintah masukkan nomor rekening. Nah, nomor rekening ini kita masukkan dulu nomor rekeningnya jika salah. Maka akan lalu kita masuk lagi ke programnya. Akan keluar program teller bank lagi. Nah, program teller bank ini kita inputkan lagi nomor antriannya. Apakah Anda telah memiliki buku rekening? Iya. Nah, sekarang kita menggunakan nomor rekening dengan benar. Misal, nah, nomor rekening ini berarti sudah sesuai dengan data array yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu akan muncul pilihan jenis transaksi sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini kita menginputkan angka 1, maka akan otomatis muncul cek saldo, judul cek saldo, lalu ada waktu, cabang bank, nama nasabah, nomor rekening, dan saldo dari nama nasabah tersebut. Di sini saldonya 50 juta ya. Lalu apakah Anda ingin mencetak transaksi? Nah, di sini kita iya.
Ini akan tercetaklah laporan transaksi tersebut. Di sini hanya memanggil saja sama, lalu ada perintah lagi, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Iya. Sekarang kita masuk ke pemilihan jika kita memiliki rekening lagi. Masukkan nama rekening. Nah, masukkan nama rekening yang sesuai dengan data yang sudah kita deklarasikan. Misal ini ya, ini berbeda dengan nama rekening cek saldo, tapi sama-sama ada dalam data yang sudah kita deklarasikan. Nah, ini akan muncul nama nasabahnya, yaitu Novia Athena, nomor KTP, alamat. Lalu akan muncul jenis transaksi lagi, karena cek saldo sudah, kita beralih ke pilihan angka 2, setor tabungan. Maka akan muncul ke setor tabungannya. Di sini kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah nominal yang ingin disetorkan. Semisal jika kita ingin menginputkan 200.000. Nah, sini saldo 900.000. Jadi Novia Athena ini memiliki saldo 500. Jika dia memutarkan lagi 200.000, maka di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mencetak transaksi? Nah, jika tidak, maka tidak akan keluar laporan transaksinya dan akan ada peringatan jika transaksi Anda telah selesai, apakah transaksi lagi. Nah, di sini jika saya iya. Nama rekening. Novia Athena lagi. Lalu kita ingin mencoba pada ambil tabungannya. Yaitu pilih angka 3. Nah, masukkan jumlah nominal yang ingin diambil. Misal kita ingin menginputkan 200.000 lagi. Nah, maka akan muncul total saldo Anda 500.000. Jadi benar jika saldonya itu jika ditambah 200 akan menjadi 900, jika dikurang 200 akan menjadi 500.000. Berarti saldo dari Novia Athena ini adalah 300. Nah, lalu apakah Anda sekarang kita ingin mencoba jika saldo yang kita ambil itu lebih dari sisa saldo yang ada di tabungan kita. Ini 850.000. Akan keluar, maaf, transaksi gagal, silakan cek saldo Anda. Transaksi Anda telah selesai, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Ya. Sekarang kita beralih ke jenis transaksi yang keempat. Gini, pilih jenis transaksi transfer. Nah, masukkan nama rekening tujuan. Di sini kita masukkan nama rekening tujuannya itu salah terlebih dahulu saja ya. Maka akan muncul peringatan bahwa transaksi Anda telah selesai, apakah Anda ingin bertransaksi lagi, iya atau tidak. Jika iya, maka akan berulang lagi, mengikutkan nomor antrian. Iya. Nah, kita menggunakan transfer, nomor rekening tujuan. Jika kita menggunakan nomor rekening tujuan yang benar. Nah, maka akan muncul nama penerimanya. Lalu kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah nominal. Misal kita ingin menginputkan jumlah nominalnya itu kurang dari saldonya Novia Athena ini. Nah, saldonya semisal 850.000. Maaf, maka akan muncul, maaf, transaksi Anda gagal, silakan cek saldo Anda. Lalu menghasilkan output, transaksi Anda telah selesai, apakah Anda ingin bertransaksi lagi? Iya. Masuk ini kita pilih menu transfer. Lalu masukkan nama rekening tujuan dengan benar.
lalu masukkan jumlah nominal sesuai dengan saldo kita, misal 200.000 kurang dari saldo kita ya. Nah, di sini akan muncul apakah Anda ingin mencetak transaksi? Iya, maka akan muncul struk atau laporan transaksi yang sudah kita inputkan tadi. Seperti ini, seperti cabang bank, nama nasabah, nama rekening, nama penerima, nama rekening tujuan, jumlah nominal, total saldo Anda setelah melakukan transaksi, dan waktu transaksi Anda. Lalu akan muncul selama transaksi Anda berhasil dan transaksi Anda telah selesai. Apakah Anda ingin transaksi lagi? Nah, sekarang jika jenis transaksi sudah terselesaikan, saatnya kita memilih bagaimana jika bertransaksi lagi kita inputkan tidak. Nah, maka akan keluar dari program Telebank tersebut. Sekian demo project akhir saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.